Kita bakal giveaway ya, redeem code. Giveaway 1000 diamond. Yes. Oke. Kemarin nih cepet banget Bung Kornet. Dari 500 750 hingga 1000 itu 3 redeem code-nya langsung ludes habis. Laris manis oleh para pecinta Mobile Legends, tentunya para penonton Piala Menpora Esports 2020 Aksis ya kan. Tuh, Jember Ambulu Pride. Wede. Ambulu Jawa Timur. Iya bro, thank you ya. Nah, udah mulai rame ya komennya. Udah mulai rame nih. Oke, coba saya juga pengen lihat. Karena bisa dibilang kayak hitung-hitung gimana ya? Ini kan membawa nama baik sekolah, cuman di bidang game gitu kan. Ya mungkin awalnya masih dipandang sebelah mata oleh para guru, para dosen, para teman-teman. Tapi mungkin inilah saatnya bisa ngebalikin ekspektasi Jatim dari para versus guru. Jateng. Wis. Hah, Banjarmasin. Emang ada Banjarmasin kah? Oh, Banjarmasin hadir. Oh, Oke, absen, walai. walai. Dan ternyata Inggi wal. apa? Inggi. Hmm? Inggi itu iya artinya. Oh. Inggi tuh bahasa apa Inggi? Bahasa Banjarmasin. Oh, Inggi. Inggi Inggi wal. Mas. Inggi Kada wal. apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, sudah ada Khalid, Atlas, Yujong. Kufra. Yujong lepas. Uranus juga lepas. Atau mereka mau ngamanin ini. Kalau nggak salah nih Avion kemarin yang sempat main Hayabusa nih. Dia Hayabusa ngelawan Hanzo, Pak. Waktu kemarin. Waktu kemarin nih, kalau aku mau ceritain dikit ya. Ini tuh pertarungan antara dua ninja di Land of Dawn. Bisa dibilang Hanzo-nya tuh udah tajir melintir, Pak. 20 poin kill, 9 assist dan sama sekali nggak ke take down. Seharusnya bisa menang. Tapi ke Comeback dibalikin momentumnya sama si ini Willos. sama Willos squad Avion. Willos. Avion make ini Hayabusa. Oke. Jadi Berapa menit pertandingan? pertandingannya di atas 20 menitan. 20 menitan. Iya, 25 menitan kayaknya. Hampir setengah jam. Tapi menurutmu mereka menang karena keberuntungan Hah? atau emang karena taktik mereka di early game? Karena sabar. Sabarnya Karena minta sabar. ampun. Berarti berarti nggak ada di pilihan saya. Iya. Karena Berarti bisa itu pilihan ketiga, sabar. Iya. Dan juga dia tuh ngincer langsung ke arah ininya akhirnya. Langsung ngincer ke damage dealernya. Pas dari Hanzo-nya mati, udah. Game-nya langsung kenain. Hanzo, Hanzo. hyper carry musuhnya. Iya, Hanzo 20 nggak mati. 20 kill, Nggak mati. nggak mati. Tapi pas di momen terakhir di team fight bener-bener at the very last moment. Langsung di quad shadow sama dia. Langsung di shadow kill. Hilang. Kok bisa? Hyper carry Hanzo kuat kah? Kuat banget kemarin ya. Wah, saya jadi pengen nyoba lagi. Ya. Soalnya saya pakai Hanzo agak susah farmingnya. Dia kemarin sih Pakai retri atau flicker? retri terus makainya ini dia bounty hunter. Oh, bounty hunter. Karena dia hitung-hitung kerjaannya nge-kill mulu, nabrak tapi membuahkan hasil gitu. Oh. Di early-nya sering banget dapetin point kill. Yes. Ya walaupun kita tahu bounty hunter sempat di nerf juga ya dari 40% jadi 30%. Tapi ya kalau strateginya untuk dapetin kill itu jalan sebenarnya bagus untuk bounty hunter sekarang ya. Karena kebanyakan gameplay sekarang kan midnya lebih sering farming. Jadi kenapa pakai killing spree? Karena ketika mereka team fight dan dapetin point kill masih bisa dapetin darah tambahan dan itu kerasa banget. Apalagi hero-hero yang tipis kayak marksman atau assassin. Ya benar banget. Oke. Dan kita akan melihat juga untuk dari band selanjutnya Hayabusanya seperti yang sudah diceritakan oleh Abed Ansel mengenai permainan dari Avion yang memakai Hayabusa dan tampaknya dari tim TMZ ya. Ini dari teman-teman SMA Jember kalau tidak salah, berarti benar. Ya nggak sih? Iya kan? Oke. Ini mereka nge-respect dari anak-anak Willos yang kemarin baru saja menang lawan hyper carry dari Hanzo ya. Dan
kalau misalkan di band selanjutnya, mungkin karena supportnya Chang'e masih kebuka, kemudian Parsianya karena udah diambil, ternyata Baxianya justru, walaupun support-supportnya masih kebuka. Dan ini agak sedikit menarik ya. Ini Abed respect band. Hayabusanya. Iya benar, respect band. Langsung di band. Karena mungkin teman-teman mereka udah melihat juga seberapa menyerikannya atau menyeramkannya gameplay Hayabusa dari seorang Avion, ya kan? Tapi kali ini Yi Sanshin ya lawannya mungkin bakal ngamanin Roger kah? Ini aku pengen nanya yang Semarang yang kiri kanan sih? Yang Semarang bentar ya kita lihat ya di Bagan. Kalau nggak salah sih yang Jember yang kanan apa yang kiri? yang kiri anak Ambulu. Ambulu, Jember berarti. Ambulu, Semarang ya. kanan ya. Semarang kanan. Oke. Berarti mereka nontonin ya. Iya. Makanya tahu lawannya siapa Iya. dan apa yang harus di respect Ben. Nah itu yang penting. Karena bisa dibilang respect adalah kunci. Respect adalah kunci. Kalau kita nggak respect sama musuh gimana ya kan? Iya. Hero andalan, hero favorit atau mungkin? Saya nggak pernah respect sama musuh. Oh iya deh. Pakai retri mulu. Iya. Wih, Harit loh. Waduh, Harit sama Balmon. Oke. Berarti mereka hitung-hitung pengen coba ngamanin ini nggak ya? Mid game ya, early ke mid game. Tapi kalau di late game sih agak menyulitkan ya nggak sih? Ngadapin Yi Sanshin. Kalau dari draft sih, kalau misalkan dilihat, kayaknya enak-enak aja sih. Apalagi mereka punya Harit yang kalau dapat level 4 bisa bermain rusuh, entah untuk ke turretnya atau mungkin dapetin point kill gitu loh. Tapi ya di sisi lain, mereka dari tim musuh Semarang, mereka punya Chang'e juga dan Yi Sanshin, ya yang kita tahu open mapnya enak, dan dia juga punya Traceless yang sekarang sudah di nerf ya. Itu yang sebenarnya aku agak sedikit sedih sih. Tapi masih cukup kuat sebenarnya. Cooldownnya ditambah, tapi udah nggak bisa kayak Traceless, hit, Traceless lagi. Sekarang tuh Traceless, hit, nunggu dulu sebentar, baru Traceless lagi. Iya, agak sedikit tertunda mungkin ya. Tapi bisa dibilang Haritnya mungkin bakal agak sedikit terhambat sih posisinya. Karena dia ngadapin damage dealer area, crowd control ya kan, dari seorang Cho, Hilda bisa ditumbuk, dipacul ya kan. Kalau bisa dibilang iya langsung hilang dalam sekejap mata. Apalagi bisa dibilang Balmon ya kan yang muter-muter, akan gendang muter di stun langsung hilang putarannya kan, terhenti dalam seketika. Dan inilah dia match ketiga kita untuk Lauter yang ketiga, hari yang kedua. Wede, pertandingan antara recall tuh. recallnya keren ya, recall salju gitu banget. tuh bunyinya apa sekarang kalau ini, kalau salju sama bunyinya. sama tas. Dan ini too easy for J, bukan J-nya Siren ya, J. J-nya siapa? Siren. Oh, MDL Siren. Iya. Tapi ini dari Yi Sanshin-nya pakai Retribution, Bung Abed. Yes, mungkin bisa dibilang kayak hitung-hitung untuk high loss sama ininya sih, Yuzongnya nggak terlalu parah ya. CC-nya nggak terlalu, masih bisa dihindari tipis-tipis deh dengan kayak modal Traceless ya kan. Kalau high loss menyamperin, dimundurin aja. Jadi nggak ada hero kejut yang bisa langsung lompat dan langsung nyamperin ke arah seorang Yi Sanshin-nya itu sendiri. Ada pause yang terjadi. Yes. Kayaknya ada sedikit kendala, entah mungkin koneksi atau mungkin ada beberapa player yang mengalami kendala dari segi device-nya. Kita belum ada informasi apa-apa. Betul. Tapi sembari menunggu, kita juga mengingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kampus kalian yang sedang mendukung. Ini bisa dibilang kan juga perwakilan dari SMA dan juga kampus kalian yang sedang bermain untuk Piala Menpora, bro. Iya, bro. Kalau gua juga punya teman-teman kampus dan punya kesempatan untuk mendapatkan atau mengikuti event ini, pasti bakal ikut. Ini event yang luar biasa loh. Bangga sih gue, apalagi kayak punya teman-teman yang berjuang membawa nama baik sekolah, ada gitu teman dekat, deh pasti 100% supportnya tuh tanpa adanya henti, bro. Zaman saya sekolah kayaknya yang dibanggakan tuh, juara basket gitu kan, atau futsal. Sekarang e-sports man,
kita main Mobile Legends itu ternyata ada tujuannya gitu. Nggak Betul. cuma main doang, tapi bisa ikut turnamen, dan turnamennya tuh skala nasional yang besar dan bisa membuat bangga sekolah, orang tua bahkan. Jadi kalian bisa ceritain ke orang tua kalian, "Mama, aku tidak sia-sia setelah pulang sekolah main game dulu baru belajar." Tapi ingat jangan lupa belajarnya ya. Iya. Saya tidak menyuruh kalian untuk main game terus, tapi ingat tetap kerjain tugasnya dulu. Ketika tugasnya udah kelar, belajarnya Baru. udah, baru kalian refreshing gitu loh. Boleh main game, tapi tetap kewajiban kalian juga dilunaskan dulu, dituntaskan, diselesaikan. Iya. Cium. Karena tugas anak muda zaman sekarang yang penting belajar, belajar dan belajar. Belajar tuh nggak cuma belajar di buku aja. Bener. Di kehidupan, di dunia game, apapun bisa kita pelajari untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga, gitu kan. Seperti Abed Ansel yang belajar untuk mendapatkan hati wanita. Oh, itu belum dapat. Kan masih belajar. Masih belajar, belum dapat kuncinya. Belum dapat kunci. Kunciannya tuh belum dapat. Nah, kali ini dari seorang Dextener yang bakal menggunakan Hilda mencicil saja dan membuka vision. Nah, ini takutnya nih ntar terlihat gameplay Hilda seperti Dreams kemarin ya, Bung Cornet. Iya. Pakai Hildanya. Waduh. Ganggu banget, rusuh banget, parah. Ganggunya sih naujubillah ya. Oke, tapi di arah bottom lane overhaul masih mau coba melakukan fight, tapi dari segi gold buff atau kelomangnya masih bisa diamankan ke arah seorang Avion dengan haritnya. Dan mulai ada sedikit rotasi juga nih ke arah top lane. First blood didapatkan oleh seorang Yuzong. Yes. Dan oke, Harithnya juga tidak berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Kita lihat di sini sudah hampir level 6 dari Yunshin-nya. Free juga sih dia farmingnya ya. Yes, bebas sih, anteng banget. Tapi kayaknya udah mulai, direbut saja. Ada dapat bakal di pop up di arah depan. Dextenornya, di arah depan langsung. Lethal counternya berhasil dihindari, aka miss. Tapi lihat disepak dari arah belakang dari seorang Falcon. Synchrovision, Chrono Dash. Dan gak berhasil mati. Oh my lord. Oh my god, it's almost, because almost is never enough. Waduh bro, hihi. Ya, udah telat sih, udah cabut ya bro ya. Azraelnya sayang banget bro. Dapetin Ya ampun, satu. bete banget, tinggal mencet kapak doang padahal. Tinggal hit aja ya. Tinggal basic attack doang. Iya. Tapi kayaknya ada sedikit hujan api. Kalau kata Bung Oura, lihat ada zaman force bakal digunakan, masih bisa diamankan dengan model retribution. Akan gendang mulai muter dari seorang bucin. Geprek enggak, karena masih punya at least 3 bar darah yang belum bisa memaksimalkan lethal counternya. Oke, masih bisa untuk sama-sama kuat sih kalau misalnya dilihat dari team fight, 2 team fight terakhir. Dan dari teman-teman Semarang pun kayaknya walaupun dari team fight, tapi dari Yunshin-nya nggak peduli. Mereka membiarkan Yunshin-nya farming, bahkan udah beda 2 level ya sekarang. Oh iya ya, 6 sama 8. Lebih tenang sih hidup ya. Apalagi di arah bawah nih. Lihat Dragon Tail Soul Grip-nya juga. Dan ternyata terjadi pertikaian di arah tengah. Hexa yang bukan Hexazor yang harus ter-pick off. Yes, dan di arah bawah dan di arah atas masih mau dapetin 1 turret, 1 hit terakhir. Dapat ternyata dari 1 katapultnya. Yes, last hit terakhir menyelamatkan atau menghancurkan turret, tapi di bawah lagi-lagi terjadi pertikaian di mana overhaul yang terkena ganking dari seorang Avion dan juga Dex Sonata yang bukan Death Sonata. Sudah dapetin 1 turret di atas dan sekarang move ke arah bawah. 1 turret pun akan diamankan. Plus mereka menuju ke arah turtle. Ini enak banget sih, turtle-nya muncul di arah bawah. Jika mereka udah dapetin turretnya juga, walaupun sudah terbuka visionnya, tapi masih ada retribusi dari seorang Harith. Betul, dan 4 member mulai getter lagi ke arah tengah. Ada Glorious PT bakal di open. Wings by Wings, Azrael mencoba untuk mundur karena menghadapi seorang Hilda. Takut dipacul, mending mundur aja bos. Iya bos. Nah, ada sedikit pertikaian mau ngambil Karalito dan diambil oleh seorang Hexa. Hylos ya. Yes. Dan lebih milih untuk dapetin blue buff dulu, dan dari arah bawahnya ini udah enak banget sih Yuzong ya.
udah lebih tinggi, hampir 2 level. Dan sudah 2 level di atas seorang Uranus. Ya, Uranus ketemu Yuzhong sih. Sejujurnya kalau aku juga pakai Uranus sih, kemungkinan besar bakal kalah. Melihat damage output di awal game ya. Tapi zaman Force bakal di pop up. Belum ada team fight, tapi lebih berfokus mau ngamanin ke arah blue buff. Tapi dahulu ada Barongsai di arah depan diambil sepertinya. Tapi lihat ada Dragon Tail di arah depan. 1 hit lagi diamankan oleh seorang Hylos. Bakal coba di-dive in ke arah Happy Lizard. Tapi lihat damage dari seorang turret, dari sebuah turret maksudnya lebih besar. Tapi kali ini Overhaul yang masuk ke dalam perangkap dan dia yang harus dipanis oleh anak-anak SMA Negeri Ambulu. Benar sekali. Ini teman-teman dari Ambulu, walaupun dari Shunshin-nya udah vet, tapi tampaknya mereka memanfaatkan situasi yang ada ketika mereka berbarengan kuat banget. Kenapa itu? Purify? Ke-stun kah? Di-stun kah sama Hylos? Waduh, ke-cancel ya The Wave Iya Dragon loh. ya? Oh, udah The Wave Dragon tadi udah connect. Tapi cuma nendang sekali doang. Menang sekali, terus dari ini juga udah langsung purify. Padahal bisa sebenarnya emang tetap bakal lanjut, tapi karena mungkin terkena efek stun sih yang hambat pergerakan dari seorang cowoknya itu sendiri. Dan lihat kayak ini Turtle sudah bakal spawn dan mulai dikuasai areanya oleh anak-anak SMAN 3 Semarang dengan kehadiran Hilda yang sembunyi di dalam rerumputan. Tapi kali ini Avyun masih mau sedikit ngejar ketertinggalan. Dari segi levelingnya bahkan sekarang lebih unggul ya. Bener banget. Dan turtle-nya sudah mulai kebuka. Ada ultimate dari Yusunshin-nya. Bahkan dari Yuzhong-nya mengincar ke arah Yusunshin-nya. Nggak peduli lihat darah Yusunshin-nya. Langsung diterobos walai. Waduh, terobos satu ke satu. Tapi lihat dari depan Dextenornya bakal coba diincar. 1 hit lagi bermodalkan Chronodes bakal langsung dihajar. Sementara ini Overhaul agak sedikit bingung pergerakannya, tapi bisa berkumpul bersama-sama. Yes, benar sekali. Sudah posisinya dari SMA Negeri Ambulu ini udah enak banget sih. Dia udah bisa dapetin objektifnya, fokus ke arah turretnya, dan juga turret mereka masih berdiri kokoh semuanya. Iya. Plus mereka mau dapetin blue buff ya di Retribution. Ditahan loh sama si Hexa, di body block damage-nya dari a meteor shower dari seorang Chang'e. Penting banget itu ya. Dan gak perlu ngeluarin Revitalize-nya. Yes. Dan dia langsung sepertinya harus mundur. Dan ini pelan-pelan mulai dikejar bahkan dari goldnya. Oke, udah jadi Calamity Reaper 4.900. Feather of Heaven. Yes, sudah jadi. Ini udah mulai kesusul Yusunshin-nya. Bahkan belum jadi Blade of Despair, karena dia sempat tershutdown juga sama Yuzhong-nya tadi di bawah. Nah, di arah atas nih. Ini mereka agak sedikit buang waktu juga ya. Kehilangan minion wave di arah tengah, dan 4-4-nya ada di atas. Hexanya ngebuka untuk vision dari teman-teman SMA Negeri Ambulu. Tuh lihat, ngebait aja dia. Nongkrong aja di depan tuh. Ya, di zoning banget sih. Dari segi mapnya, area itu memang udah kayak dikuasai sama anak-anak SMA Negeri Ambulu, tapi nggak menutup kemungkinan di sini Yisansinya mau coba lebih farming dan dijagain sama seorang Overhaul ya. Ya dia numpang lihat juga, numpang lewat, tapi dari gold buff diamankan. Nah, ada sedikit pertikaian di tengah. Revitalize di open saja. Ada Akang Gendang dari seorang bucin. Masih ada Glorious Path bakal di open. Flicker mundur dan gak ada yang tertangkap basah kali ini ya. Yes, benar sekali. Menuju ke arah bawah. Lord sudah mulai muncul juga dari seorang Avyun. Mau dapetin Lordnya dulu kah? Atau mungkin curi 1 atau 2 hero? Curi 1, curi 2 bagus. Yang penting dapetin turret dulu ya kan. Nah, di depan Dextenornya sulit banget dijangkau sih ya. Wave Dragon-nya ke Harit-nya. Bagus banget. Dari Chow-nya mengincar ke arah seorang Harit. Dia Jekundunya terkena 2 orang. Belum ada gebrakan dari seorang bucin, karena masih cooldown juga. Nah, kita di sini kehilangan Harit-nya. Cakep banget. Dia ngelihat ada 2 orang. Padahal Hexanya sekarat dan dia tetap ngelok ke arah Harit-nya. Yes, itu pinter banget sih mekanik yang ditunjukkan oleh seorang Chow. Tujuan dia dapatin Haritnya tumbang, dia enak hidupnya. Walaupun ya dia harus kehilangan nyawanya sendiri, tapi is okay. Itu bisa nge-hold dari segi team fight, karena
kalau anak-anak SMA Negeri Ambulu tanpa seorang Harit, sejujurnya sih lumayan gak banyak damage outputnya, walaupun mereka punya Parsha sama Yuzong. Benar. Tapi setidaknya biar maksimal, mereka butuh damage dari Zaman Force dan juga Chronodes seorang Avion dengan Haritnya itu sendiri. Oke. Luar biasa permainan dari Chow. Dan tidak boleh Haritnya keculik kayak tadi lagi. Kalau misalkan keculik kayak tadi lagi, nggak bakal bisa untuk... Ya, walaupun sebenarnya bener kata Abed Ansel, Parsianya punya damage tapi tidak bisa sesakit atau segesit dari Haritnya juga yang bisa dive masuk dan keluar team fight. Yes. Concentrate energy juga diamankan oleh seorang Avion, menambah durability dia, spell farm dia, biar masih makin sustain sih. Punya daya tahan tubuh yang kuat juga, tapi glowing one diamankan. Daya tahan tubuh, oke. Iya, udah bisa bertahan gitu kan, Zaman Force, Chronodes, biar masih bisa dapat heal. Tapi lihat Dex Sonata damage-nya sih udah ngeri-ngeri banget ini ya. Dia udah menyiksa, bahkan ngusir dari seorang Uranusnya. Kayak, kamu mau ngedev bro? Sini lawan aku dulu. Wede, aku hajar kamu bro. Oke, menunggu menit 12 sih kayaknya. Ya, bentar lagi juga bakal tanggung Lordnya sih. warna kuning. Nah, Hexa udah mulai buka vision aja. Bakal ketahuan posisinya. Ada Dex Tenor, ada Glorious Pathway, jalan tol bakal dibuka. Ini bakal lancar banget, tapi ternyata nggak ada yang down dan hitung-hitung buying time sih. Karena dari seorang Avion, dia pengen coba nyicil ke arah Lord, tapi ternyata di cancel. Oke. Karena udah ada blue buff. Nah, bakal coba dikontes, dipacul saja di depan. Zaman Force, Chronodes, 1, 2, 3 langsung flick out dari seorang Dexter dan masih bisa bertahan hidup ternyata. Tapi kali ini Bucin masih muter-muter dan tertekan lagi, diusir dengan adanya Feather Ice Strike. Ini waktu yang tepat juga untuk mereka dapetin Lordnya harusnya. Yes. Walaupun masih belum ada retribution dalam berapa detik itu? 20-an ya? 20-an, 15, 14, 13. Ada bantuan Bucin sih. Kalau misalkan mereka mau lethal counter, tinggal gimana caranya dari Hylas-nya ngezoning dan membuat musuhnya tidak mendekati Lord. Dan langsung diamankan begitu saja. Baik banget Hexanya ngezoning sendirian. Dan susah juga ya untuk ngebunuh Hexanya karena Yusuzinnya nge-split push di arah atas. Yes, at least daripada mereka kehilangan dari segi Lordnya aja, mereka coba pelan-pelan melakukan push juga biar misalnya dari segi landingnya juga nggak terlalu ketekan banget sih. Tapi sejujurnya ini bawahnya bakal menjadi celah yang cukup besar untuk anak-anak SMA 3 Semarang. Tapi untungnya sih masih Lord yang pertama ya. Itu Lordnya ada ekornya ya. Lihat. Lord pertama, walaupun pertama tapi tetap aja ini di atas menit 12. Ya. Nah ini dia itemnya. Dark Baru Enhance. tadi saya pengen minta, tapi kita lihat dari itemnya sendiri kayaknya udah full item juga dari Harithnya. Iya. Sedangkan menuju ke Oracle dari Balmonnya dan langsung ketutup itemnya. Oke. Oke, karena Tadi sudah bikin ada- DAS nggak sih Yusunshine? aku Aku nggak sempat lihat. jujur soalnya. nggak ngeliat juga sih. Belum jadi kayaknya ya. Iya. Tapi ada Zaman Force langsung berfokus ke arah base turret di arah tengah, terkena stun juga dari seorang overhaul dengan Uranusnya. Lord bakal berjalan, mulai masuk saja, mulai dirasuki di arah depan Hexanya, muter-muter Revitalize bakal digunakan. Masih untuk memilih dapetin turret, 2 turret didapatkan, ada Haritnya. ada Dual Dragon bakal digunakan, connect karena seorang Harit di arah depan. Masih ada Zaman Force tapi nggak bisa bertahan ternyata dari seorang Avion. Harus ke take down, 1 tukar 2, Falcon, Dextender dan juga overhaul harus hilang. Tersisa Happy Dimajuin. Lizard di arah depan bakal didaipin. Tapi lihat, dia harus ngadapin damage dari seorang Dex Sonata dan juga seorang Bucin. Yes, bener banget. Agak sedikit memaksakan juga dari seorang Happy Lizard atau dari Yusunshin deh. Dia majuin dengan kondisi darah dia juga tipis banget. Dan juga dari atasnya belum sempat dimajuin oleh teman-teman SMA Negeri Ambulu. Sehingga belum bisa mendapatkan semua inhibitor turret ya. Sedangkan lagi-lagi Harithnya. Positioning Harithnya kuncinya sih sekarang. Kalau Harithnya lagi-lagi keinjek sama cowoknya, udah kelar cuy. Karena teman-teman dari Semarang pun udah connect banget kalau mereka bilang pasti ada shot call, Harithnya kena, Harithnya ketendang, dan mereka langsung samperin dan langsung dihajar habis-habisan. Yes. Zaman Force pun nggak bisa ngebuat Harithnya selamat tadi. Iya, walaupun udah ada sedikit Chronodes ya kan. Iya. Dapat sedikit absorb tapi terkena burst damage sih tetap aja bakal langsung divonis mati. Pilihannya dua,
bermain positioning dengan bagus atau bikin aja udah Winter Truncheon. Ya, buat nahan Buat cowoknya ya. nahan cowoknya. Kalau cowoknya ngedivin, tas. Tahan aja dulu, bener. Buyar itu, 2 detik yang sangat berharga sih. Sangat berharga, di late game itu sangat berharga. Jadi tinggal dia nunggu ketika cowoknya buka, dia pura-pura aja, dia baiting aja. Nggak apa-apa, injek gua, tendang gua. Terus dia pencet Winter Truncheon-nya dan dia langsung Tas. zaman force. Itu pasti bisa ngembalin keadaan. Iya, Apalagi kalau cowoknya sampai buang flicker ya. Nah, DAS baru jadi. betul. Akhirnya diamankan. Waduh, di arah depan the extendernya langsung break out. Kecepatan zaman force-nya. Nggak bisa, harus di retreat dulu, mundurin dulu. Dan harusnya di arah atas juga dimajuin dulu minionnya. Dorong dulu atas ya kan. Biar lebih Sekalian enak. nungguin Lord sih. Benar. 45 detik untuk Lord. Yang kedua masih di bawah menit 18. Tapi nggak ada yang melakukan inisiasi ataupun nge-split kah? Nah, nih Balmond tuh baru akhirnya nge-split. Bro, push bro. Iya bentar, gue pulitin dulu Iya, di bentar. middle. Ya kan. Yaudah. Ini gue push deh. Yoi. Di arah bawah juga Yuzongnya mau coba nge-push bawah sih. Yuzong bawah, Balmond atas ya kan. Nah ini anak-anak SMA 3 Semarang lebih aware lagi sih. Tapi lihat damage-nya dari seorang Azrael dengan Parsianya sih. Ini 2 hit atau 2 strike aja udah ngilangin 50% darah dari seorang Yi Sansin. Benar. Dan PR-nya juga sebenarnya dari Chang'e, kalau enggak dari si Chang'e-nya sih udah. Sekarang Chang'e-nya udah enak banget ngejaga jaraknya dan juga dia punya flicker gitu. Yes. Yang bisa ngeculik. Nggak ada sih. Si Hylos pun juga lama-kelamaan akan nggak kuat untuk nebein Meteor Shower Chang'e. Iya, lama-kelamaan yang dari kecil-kecil menjadi bukit gitu kan damage-nya. Bakal meningkat tajam, meningkat pesat, apalagi dia dari Chang'e-nya to Easy 4J juga belum sama sekali ke takedown loh. Masih bisa jaga positioning dengan begitu bagus. Dan ini nampaknya mereka mau ambil dulu Ambil buff buff-nya. dulu. Iya, ambil buff, ngezoning, baru Kalau dia ngambil buff merah bawah agak sia-sia, waktunya bakal lama. ya teriset juga lagi. Iya. Oke. Nah Oke, ini momen yang bagus sih. Kalau mereka mau lock, it's time. Tapi kalau mereka mau ngulur lagi sih, agak sulit ya. Terlihat mereka masih mau nahan sebenarnya. Dari Harit bisa, cuman damage-nya masih kurang besar sih. Nah, dipacul saja Azrael langsung Purify digunakan. Wings belum digunakan tapi langsung disamperin oleh seorang, lihat Hildanya. Tapi kali ini di arah backline, Yi Sansin Happy Lizard pun berhasil dibayarkan 1-1 di arah depan. Immortality bakal pecah, Dextendor bakal di take down. Ada Dual Dragon connect di arah belakang tapi malah double kill. Diamankan oleh seorang Balmond akan gendang. Dan inilah dia, tersisa 2. Akankah mereka langsung melakukan strike push ke arah base atau tidak? Harusnya bisa karena Meteor Shower-nya masih belum dikeluarkan, ditb-in. Minion sudah mulai masuk. Dibersihkan ternyata Betancel. Yes, masih ada Meteor Shower mencoba untuk bertahan. Glorious Pathway bakal digunakan dan mencoba untuk mundur gerak dari anak-anak SMA Negeri Ambulu. Ini agak sedikit disayangkan, bahkan bukan sedikit, sangat disayangkan dari SMA Negeri Ambulu ketika mereka melakukan komit ke arah tengah tapi tidak ada yang nebein Argo Turret yang nggak ada yang nebein Meteor Shower-nya, dan mereka fokus terhadap untuk menyelamatkan dirinya biar nggak kena hit sama turret. Dan dia nggak akan bisa untuk nge-end game-nya tadi. Ya sebenarnya udah terbuka dengan cukup lebar itu ya. Ini kalau kecolong sih kocak banget. Sumpah, enggak. Untuk ada counter sama ada retri. Iya. Itu kalau ke colong sih, wah kocak banget sih. Bete itu pasti anak-anak Ambulu. Yes, tapi kali ini udah diambil red buff juga Avion. Terkena stun dari Zaman seorang Force Overhaul. belum. Trust and One bakal di open. Belum mau zaman Force terlebih dahulu. Karena jauh banget buat ngejar seorang Uranus. Mereka butuh stun juga sih. Ini hal kecil juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang akan bertanding di Piala Menpora ya. Kalau misalkan kalian mau nge-push atau pengen komit kepada base turretnya ya, atau pengen dapetin inhibitor turretnya, kalian juga harus sadar juga dari segi makro kalian lihat map awareness kalian lebih ke arah manage dari setiap lane-nya, 3 lane-nya, dari atas tengah bawahnya, biar minionnya juga ketika masuk tuh bisa ngedisrupt teman-teman musuhnya. Ya. Nah nih, lihat nih ya, udah mulai masuk. Ketika gagal nge-push di arah tengah, mereka bisa move lagi ke arah atas. Yes, untuk tapi dapetin kali ini inhibitor turretnya.
Betul, Hexa di arah depan. Lihat Azraelnya mulai tercicil darahnya dengan ada Meteor Shower bakal digunakan. Lihat bakal rusuh banget Udah, teamfight-nya. kelar. Di arah belakang, 2 bakal tumbang. Tersisa Overhaul, Happy Lizard, tapi Minion Nah, udah masuk dan itu dia. SMA Negeri Ambulu berhasil melaju ke babak selanjutnya. Yes. Wah. Walaupun